bahwa hari ini bahwa hari ini kita dengan tema pemanfaatan lahan di area perhutanan sosial untuk kewirausahaan kopi. Ini tema yang bagus sekali karena memang bahwa di kita ini perhutanan sosial begitu banyak juga lahan-lahan yang baik dikonservasi ataupun di lahan hutan lindung ya, terutama di Jawa Barat juga memang banyak yang memang kopi salah satu komoditasnya yang memang hari ini akan kita bahas bersama-sama. Eh, Kemudian sebelum saya serahkan ke moderator, ini yang kami hormati para pemantik yang luar biasa bahwa hari ini bisa bertukar pikiran atau bertukar pengetahuannya, khususnya bagaimana kita menata proses sosial ini bukan hanya sebagai aspek legal, tapi ini yang sangat penting sekali bahwa hari ini kita mengintipasi sebagian yang sudah memperoleh SK ini sebagai pengelola itu tentunya mempunyai kewajiban untuk bagaimana menata usahanya gitu kan. Setelah ya tata kuasanya, kelembagaannya, kemudian masuk ke fase kewirausahaan. Nah ini sama-sama yang kami hormati Bang Hasri Haji ya dari Koperasi Akar Tani Sulawesi Selatan. Selamat datang Bang, selamat bergabung ya. Mudah-mudahan kebanyakan sehat selalu. Beliau ini dari wilayah Banteng ya, dari perhutanan sosial Banteng yang memang selama ini mereka sudah begitu banyak produk-produk yang dihasilkan. Nah kemudian Kang Dadan Ramdan ya, itu dari Jawa Barat, mereka itu dari KPS Sasaka Patengan. Salah satunya adalah mereka sebagai anak petani tulen ya dari Jawa Barat, dari Bandung Selatan yang mungkin beliau ini memanfaatkan apa yang dilakukan oleh bapaknya ya selaku petani kopi. Kemudian beliau ini memanfaatkan peluang itu sehingga saya sempat berkunjung ke sana beberapa kali bahwa mereka pun menjadi pengusaha kopi. Nah kemudian yang kami hormati dan banggakan Bapak Sony Trison, selamat bergabung Pak Sony. Siap, Alni. Dulu kita bertemu tahun 2019 ya Pak, Siap. di Cianjur kita itu. Ya, alhamdulillah beliau inilah sebagai pegiat, kemudian sebagai tim akademisi yang begitu tidak tidak kendor-kendornya selalu menyuarakan apa yang menjadi berbagai kebaikan di peran sosial ya. Ya intinya ini memasuki fase finalisasi Pak Sony ya, karena memang ini kewirausahaan itu sangat penting sekali ya untuk kita lakukan, karena itu memang tupoksi kita selaku pengelola peran sosial. Nah kemudian yang terakhir Bung Adam dari Walhi ya sebagai adalah pengembangan juga dari sebagai manajer pengembangan ya dari wilayah kelola rakyat yang tidak bosan-bosannya keliling Indonesia terus. Selamat bergabung Bung Adam. Mudah-mudahan bahwa beliau pun sekali karena dia bersama-sama dengan saya berkeliling terus di seluruh Indonesia ya. Bagaimana penata gunaan lahan ini betul-betul menjadi sebuah kesejahteraan buat kita semua khususnya untuk para pengelolanya. Nah kemudian juga bagaimana kita menjawab tupoksi pengelola perhutanan sosial itu. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan kawan-kawan sekalian. Selamat bergabung dan selamat menjalankan diskusi dengan baik sehingga nanti mudah-mudahan bahwa kita semua memperoleh pemahaman dan pengalaman atau bertukar pikiran di hal-hal mudah-mudahan berkenaan dengan ini. Di antaranya ada berbagai kesamaan ya di berbagai kesempatan bagaimana tata usaha kopi yang baik dan benar sehingga apa yang menjadi tujuan kita yaitu tentang hutan lestari rakyat sejahtera bisa diperoleh kita bersama. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Roni sudah membuka diskusi kita pada siang hari ini. Untuk selanjutnya saya serahkan ke Bang Adam untuk memimpin diskusinya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Silahkan Bang Adam.
Bang Adam. Sebentar, sepertinya Bang Adam masih di link sebelah. Saya menghubungi Bang Adam dulu ya. Itu nama lengkap, nomor kontak, jenis kelamin. Iya itu. Nomor dua itu bukan nomor lengkap lagi tuh, instansi pengirim tuh. Kontak ibu lembaga. Nama lembaga. Sebentar lagi Bang Adam akan masuk ke link yang baru. Nah. Jangan panik, jangan panik. Sebelum Bang Adam masuk, mungkin kita bisa panggil dengan pembicara pertama dari Koperasi Akar Tani. Apakah Pak sudah hadir, Pak? Pak Hasri? Pak Hasri apakah sudah hadir? Sore apa mungkin pertemuannya? Nah itu kayaknya Bang Adam sudah masuk itu. Oh ya, Bang Adam. Dipersilakan Bang Adam. Maaf Bang Adam, tadi saya kesalahan teknis jadi terpaksa pindah ke link Zoom yang ini. Oh gitu. Oke, jadi bisa langsung mulai yang baik atau ya. Sudah tadi pengantar dari Pak Roni? Pak Roni sudah, Oke. jadi sekarang Silakan. masuk ke diskusi oleh Bang Adam, dipandu oleh Bang Adam. Dipersilakan Bang Adam. Oke, lanjut Bang Adam. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat siang menjelang sore, kawan-kawan sekalian. Berbahagia sekali bisa mendapatkan kesempatan untuk kembali bergabung di serial diskusi sosial yang diselenggarakan oleh kawan-kawan Asosiasi Perhutanan Sosial Indonesia atau AP2SI. Kali ini kita akan mendiskusikan pemanfaatan lahan di area perhutanan sosial untuk kewirausahaan kopi. Kopi ini menjadi tema yang cukup menarik karena sebagian besar area LPS itu dimanfaatkan oleh petani dengan menanam kopi. Kemudian kopi juga dalam beberapa tahun terakhir itu menjadi tanaman yang sangat booming. Itu di yang pertama ada filosofi kopi. Nah, yang kedua AADC 2 yang legendaris itu juga mengambil latar salah satu kafe yang terkenal di Jogja yaitu Klinik Kopi. Nah, itu menandakan bahwa kopi juga mendapatkan perhatian besar oleh anak-anak muda di Indonesia. Bahkan di Makassar, tempat saya, Sulawesi Selatan, itu saya melihat beberapa teman-teman yang bisa dengan cepat usahanya cukup maju dengan menjadi roastery dan membuka kafe. Nah, ini saat yang baik bagi kita semua untuk melihat sebenarnya seperti apa petani yang menanam kopi di area perhutanan sosial. Apakah di tengah boomingnya kopi ini mereka mendapatkan manfaat langsung secara ekonomi maupun secara lingkungan,
ataukah ada kendala-kendala yang perlu dipecahkan secara bersama oleh kita semua. Nah, untuk itu saya akan langsung minta kepada kawan-kawan yang diundang sebagai pemantik dalam diskusi ini. Yang pertama ada Pak Hasri dari Koperasi Akartani Sulawesi Selatan, kemudian ada Pak Dadan Ramdan, ini dari Jawa Barat, kemudian ada akademisi Bapak Dr. Sony Trison. Untuk kesempatan pertama, saya persilahkan kepada Pak Hasri untuk menyampaikan materinya. Lagi meeting dulu, Pak. Silahkan Pak Hasri, apa sudah bergabung di room kita? Sudah ada. Ya. Masih mute Pak Hasri, suaranya masih belum ada. Halo. Iya, sudah masuk. Ya, apa ya? Terima kasih banyak ini telah diberi kesempatan untuk bersama-sama di putaran diskusi soal perhutanan sosial. Jadi apa ya? Suara saya bagus ya? Kedengaran ya? Halo? Ya, terdengar jelas, Pak. Ya. Oke, terima kasih banyak. Jadi teman-teman yang sudah bergabung bersama kita di Zoom meeting ini, perkenalkan saya Hasri, petani sekaligus anggota KTH dan sekaligus apa ya, anggota koperasi Akartani. Sebenarnya kemarin saya telah dihubungi oleh Mbak Ika dan Bung Adam untuk turut bersama-sama belajar atau berdiskusi di Zoom meeting ini. Juga harapannya sih sebenarnya saya bisa menampilkan apa ya, semacam presentasi singkat soal apa yang telah kita lakukan di Bantaeng. Namun karena ada sedikit kendala di laptop saya, jadi akhirnya saya mungkin akan bicara-bicara saja. Begitu Pak Adam, atau bagaimana? Saya atau bisa mungkin diberi kesempatan kepada teman yang lain sambil saya coba-coba ini, atau bagaimana sebaiknya? Kalau kendalanya slide Pak, bisa saya bantu tampilkan lewat saya, nanti Pak Asri menyampaikan. Oke. Kalau begitu ditampilkan saja, tapi saya akan tetap menggunakan headphone saja karena intinya di WA-nya Pak Yudi ke Bang itu ya, ke Bang Bona ke Pak Yudi. Halo, kok ini ada yang ribut ya? Ya, bisa dilanjutkan. Teman-teman sekalian mungkin bisa di-mute-kan dulu mic-nya agar bisa lebih fokus. Silakan Pak Asri kasih pengantar sambil saya buka apa itu chat Pak Asri yang berisi slide. Ya, oke. Jadi begini, di Kabupaten Bantaeng itu dalam hal ini kalau bicara perhutanan sosial mungkin relatif sama dengan di tempat yang lain. Relatif sama yang saya maksud itu bahwa tidak terlepas dari masalah atau konflik yang terjadi antara masyarakat yang bermukim di sekitaran hutan dengan pemerintah sebagai 244 sebagai yang diberi tanggung jawab untuk mengelola hutan atau menjaga dan mengelola hutan. Nah, pengelolaan hutan Desa Lakbo itu berawal dari tahun 2017 ini proses awalnya ditandai dengan datanya Pak Kabang waktu itu. Nah, jadi next Pak Adam. Next Pak Adam. Boleh ditampilkan peta areal kelolanya Pak Adam? Iya. Oh, tidak bisa next ya. Sorry.
agak macet. Ya, jadi Iya. areal hutan Desa Labu sendiri itu seluas 343 hektar. Yang ini seperti ini peta areal kelolanya. Ini berdasarkan SK yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan di tahun 2009. Nah, sebenarnya masyarakat di sekitar hutan Desa Lakbo itu awalnya bercocok tanam jagung sebagai bahan pangan atau untuk mereka konsumsi sendiri. Jadi pada saat itu dilihat dari citra satelit di tahun 2010 itu sangat-sangat terbuka. Mungkin bisa ditampilkan seperti apa biar saya bisa memberikan perbandingan. Ini citra satelit di 2010 seperti ini penampakan atau tampilan hutan Desa Lakbu. Nah, ini karena ada aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat, yaitu bercocok tanam jagung. Ada beberapa faktor sih yang menyebabkan kenapa masyarakat itu memilih komoditi jagung. Salah satu diantaranya dia tanamannya agak singkat, karena apa ya? Masyarakat itu sendiri main kucing-kucingan lah lebih tepatnya dengan polhut pada saat itu. Namun seiring waktu di 2020 atau 10 tahun kemudian dapat kita lihat bagaimana potret hutan Desa Lakbo ini tutupan lahannya sudah semakin baik, nampak sekali perbedaan di kurun waktu 10 tahun. Nah, ini apa tegakan-tegakan yang ada ini didominasi oleh pohon-pohon yang menjadi naungan kopi. Kenapa? Karena kopi sendiri itu sebenarnya seperti yang kita ketahui bersama bahwa kopi hanya membutuhkan kurang lebih 30-40% cahaya matahari. Jadi sangat cocok lah ketika kopi itu Tadi menjadi sudah diumumin. pilihan. Sudah diumumin. Menjadi pilihan untuk dikembangkan dalam kawasan hutan. Selain kopi itu sendiri secara konservasi sangat bagus, juga aspek ekonominya itu juga sangat berkesesuaian dengan masyarakat di sekitaran hutan Desa Labu itu sendiri. Kenapa ya? Kopi Arabica yang berkualitas itu rata-rata yang tumbuh di ketinggian, atau memang apa ya, tipikal Arabica sendiri itu adalah tanaman yang tumbuh di ketinggian antara 1.000 sampai 1.500-an. Nah, hutan Desa Labu ini sangat berkesesuaian dengan itu. Terus kenapa kopi? Selain kopi itu menjadi apa ya, alternatif untuk memperbaiki tutupan lahan, entah itu di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan. Intinya kopi itu nanam kopi secara otomatis berarti nanam pohon untuk naungan. Itu dari aspek konservasinya. Sementara dari ekonominya kita ketahui menurut informasi atau data yang kami peroleh bahwa kopi sendiri itu adalah minuman kedua terbanyak dikonsumsi setelah air mineral. Berarti ini peluang pasarnya sangat bagus. Dan tidak semua negara bisa memproduksi kopi. Artinya ini kopi hanya bisa tumbuh di sabuk khatulistiwa. Nah, melihat aspek ini, kopi ini adalah peluang pasarnya sangat bagus karena di seluruh negara orang minum kopi, tapi tidak semua negara memproduksi kopi. Next, Pak Adam. Berikutnya. Nah, ini di tahun 2016 dan 2017 teman-teman pendamping perhutanan sosial dalam hal ini Balang Institut itu mencoba melakukan survei rantai pasar. Survei rantai pasar itu dilakukan mulai dari tingkat petani, pedagang pengumpul, penggedagan antar kota sampai ke pedagang besar yang ada di Kima atau di kawasan industri Makassar. Dari sini ditemukan bahwasanya kopi pada dasarnya itu membutuhkan perlakuan tersendiri untuk memperoleh harga yang bagus. Nah, di sini dapat dilihat bahwa kopi itu misalnya dari gelondongan
gelondongan, kebiasaan petani atau kecenderungan petani di Bantaeng itu menjual kopi dalam bentuk gelondongan, 100.000 per kaleng. Dalam satu kaleng itu 20 liter ceri. Nah, itu di petani. Ke pengumpul diolah menjadi gaba, kemudian di pedagang antar kota menjadi green bean. Perbandingannya itu kelihatan sekali dari 100.000 per kaleng, 14.000 per liter, sampai 53.000 per kilogram. Jadi artinya dari perlakuan panen pasca panen ini ada value tambahan yang ada tambahan nilai yang dapat diperoleh. Itu pembelajarannya. Berikutnya, Pak Adam. Nah, ini hasil dari survei itu ditemukan bahwa di Sulawesi Selatan sendiri ada kopi Toraja, kemudian di Aceh itu ada Gayo. Nah, ketika melihat harganya, ini sangat jauh dari apa yang menjadi realitas di petani pada saat itu. Nah, lagi-lagi teman-teman ini melakukan pendampingan karena PS itu sendiri atau perhutanan sosial itu sendiri di kami di Bantaeng ini menjadi pintu masuk beberapa program yang dilakukan oleh teman-teman atau yang diturunkan oleh teman-teman. Jadi PS itu tidak hanya semata bahwa ketika telah masyarakat mendapatkan akses legalnya untuk mengelola hutan, tidak dibiarkan begitu saja, artinya tidak dilepas setelah mendapat akses, lalu kemudian dibiarkan sendirian, tidak. Nah, kalau di Bantaeng sendiri itu dalam hal ini Balang tidak pernah terputus dalam melakukan pendampingan karena perhutanan sosial juga merupakan pintu masuk bagi program-program pendampingan, entah itu penguatan kapasitas, entah itu bagaimana kemudian memfasilitasi mencari segmen pasar bagi petani yang akhirnya kemudian di Bantaeng itu sudah mulai bergeser ke pengelolaan kopi yang mendekati standar specialty. Sekalipun mungkin kalau kita bicara specialty itu sendiri adalah perlakuan-perlakuan khusus yang memang benar-benar diperlakukan secara spesial. Akan tetapi di Bantaeng ini, kopi Bantaeng itu sudah mengadopsi atau meniru perlakuan-perlakuan pengelolaan kopi yang berstandar specialty. Berikutnya, Pak. Nah, pembelajaran yang lain yang dapat kami berbagi di tempat ini adalah setelah melakukan beberapa kegiatan atau aktivitas pendampingan, rantai pasar telah dilakukan survei, kemudian ditemukan bahwa kopi ketika diperlakukan pasca panen itu mendapatkan ada nilai ada nilai tambah yang didapatkan oleh petani, maka itu merupakan nilai tambah yang didapatkan. Nah, di tingkat lapangannya sendiri tentu tidak lepas dari perhatian, di mana hutan desa Lakbo itu yang seluas 343 hektar, di dalamnya ada blok-blok, ada blok perlindungan, ada blok pemanfaatan. Nah, di blok pemanfaatan inilah kemudian dimanfaatkan oleh pengelola yang berasal dari 3 desa. Nah, ini uniknya di Desa Lakbo. Hutan Desa Lakbo yang mendapatkan SK, akan tetapi masyarakat yang secara landscape itu berdekatan. Masyarakat yang saya maksud itu adalah Desa Bontotapalan dan Desa Kampala yang berbeda kecamatan. Ini diberikan akses atau diberikan ruang yang sama karena mereka sudah terlanjur ada di dalam. Nah, untuk menghindari terjadinya konflik sesama pengelola, kemudian dibuatkan sistem informasi geospasial. Teman-teman melakukan pelatihan pemetaan, kemudian petani itu sendiri diajak untuk memetakan, merencanakan, kemudian mengelola lahannya. Di sini menunjukkan bahwa pembelajaran yang dapat kami dapatkan dan mungkin dapat kami bagi bahwa ketika masyarakat itu diberikan hak kelola kepada mereka untuk merencanakan lahannya, mengelola lahannya, mengawasi lahannya, itu akan jauh lebih baik. Diberikan kedaulatan untuk mengelola lahan itu. Dan tentunya skema ini adalah sangat cocok
bagi kami. Yang kami rasakan bahwa kalau dulu, saya sedikit kembali ke belakang, bahwa kalau dulu itu masyarakat di sekitar hutan merambah, meneban, dan yang lain secara sembunyi-sembunyi, setelah dilibatkan, telah diberikan akses legal oleh pemerintah dalam bentuk PS, skemanya hutan desa, justru ini menjadi 0% karena mereka merasa dilibatkan, merasa memiliki, terlibat dalam perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan. Nah, sistem informasi geospasial inilah tidak satu jengkal pun tanah atau kebun yang dikelola masyarakat di dalamnya itu luput dari pemetaan ini. Akhirnya Hutan Desa Labu memiliki database yang sangat lengkap berbasis KK. Begitu. Selanjutnya, berikutnya Pak Adam. Nah, dari yang telah dicapai lebih jauh itu, seperti yang saya gambarkan tadi, bahwa di Bantaeng, Arabica Bantaeng itu telah diproses berdasarkan standar kopi specialty. Kenapa ini? Tidak hanya mendapatkan produk yang baik, akan tetapi secara ekonomi, kemudian melibatkan banyak orang, artinya ada peluang pekerjaan yang diberikan dari proses yang dilakukan ini. Selain daripada pertambahan nilai dari produknya itu sendiri, ada nilai lain yang didapatkan, diantaranya adalah pengetahuan dan kesempatan kerja bagi orang-orang di sekitaran hutan desa itu sendiri, terutama bagi kaum perempuan. Karena proses sortasi yang dilakukan secara manual atau bahagian dari proses specialty kopi itu adalah sortasi manual. Dan yang kita lihat yang lebih telaten dalam melakukan ini Apa kawan-kawan dengar suara Pak Hasri? Misalnya lulur kopi, aromaterapi, sabung kopi, dan lain-lain. Nah, ini adalah peningkatan pendapatan di petani dan peningkatan kesempatan kerja. Selanjutnya. Nah, di hutan desa lahan sudah semakin bagus tutupan lahannya, seperti yang saya gambarkan tadi, ada zonasi atau blok-blok di dalamnya, di mana hutan itu sendiri adalah tempat hidup anoa, ada spruce, ada burung endemik Sulawesi atau Bantaeng Pleker bontaina. Artinya semakin bagusnya vegetasi hutan, semakin bagusnya tutupan lahan. Kemudian mereka juga tidak interaksinya dengan manusia juga semakin jarang. Nah, kopi itu sendiri adalah merupakan habitat dari hewan-hewan endemik yang ada di sini, seperti yang tampak pada gambar. Ada kuskus, ada tarsius, dan lain-lain. Selanjutnya. Berikutnya Pak Adam. Oke, sekian dan terima kasih. Jadi paparan singkat yang dapat kami berbagi di sini, semoga bermanfaat. Mungkin bisa dikembangkan dalam bentuk sebentar. Terima kasih. Saya kembali. Yang manfaat yang didapatkan oleh petani, yakni lebih berdaulat dalam pengelolaan lahannya, tapi juga Pak Hasri perlihatkan dengan baik bahwa manfaat berupa akses legal tersebut itu bisa dirasakan secara ekonomi, bahkan secara ringan kita bisa lihat ada perubahan lahan yang sangat signifikan di hutan desa Labu itu. Mungkin sebentar, mudah-mudahan kita bisa kembangkan diskusinya di selanjutnya. Pembicara kedua
Oh, Mbak Ika, ini langsung diskusi atau tuntaskan dulu pembicaraannya? Disilahkan ke Harus Bang selesai Adam. dulu Biasanya pembicaraannya. Oh, diserahkan. pembicara dulu aja ya. Biasanya Oke, baik. Kalau begitu saya undang kepada Bang Dadan Ramdan untuk menyampaikan materinya. Singkat, padat, dan jelas, Bang ya. Silakan, Bang. Bang Dadan, monitor. Kalau belum ada, bisa lanjut ke Pak Sony dulu mungkin, biar saya bantu kontak Bang Dadan. Oke, karena Bang Dadan tidak bisa kita kontak atau mungkin sedang ada gangguan dengan koneksi internetnya, saya undang kepada Bapak Dr. Sony Trison dari IPB untuk menyampaikan materinya. Silakan Pak Sony dengan hormat. Baik, Kang Adam. Kedengaran Kang Adam ya? Ya, kedengaran. Kedengaran, Pak. Ya, baik. Izin share screen. Ya. Ya, baik. Teman-teman semua, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Asosiasi Pengelola Perhutanan Sosial Indonesia yang sudah mengundang, memberikan sharing ya, pengalaman kaitan dengan teman-teman bagaimana di dalam mengelola ya, terutama pengembangan agroforestry kopi di perhutanan sosial. Saya sangat tertarik karena memang ini dengan tugas ya di Pokjanas Perhutanan Sosial, yaitu di Divisi Pengembangan Usaha, tentu pengembangan komoditas menjadi sebuah tantangan penting ya dalam konteks menjaga marwahnya perhutanan sosial supaya bisa sukses dan berhasil. Tadi Kang Hasti sudah menyampaikan pengalaman di Sulawesi ya. Saya mungkin mengupas kenapa kita kembali kepada persoalan perhutanan sekarang. Berkali-kali memang ini menjadi baseline kita dalam berpikir begitu. Bagaimana agar wilayah-wilayah perhutanan sosial ini menjadi punya manfaat besar. Gitu ya. Jadi tantangannya adalah tentu pemikiran-pemikiran, konsep-konsep, ya, kemudian hal-hal yang berdampak positif terhadap hutan dan masyarakat, ini menjadi PR kita semua dalam konteks kita mencari reformulasi atau model-model apa yang tepat di dalam mengurus dan memanfaatkan hutan itu supaya mendapatkan manfaat yang jauh lebih besar, tetapi juga tetap menjaga keseimbangan lingkungan. Ya, salah satunya adalah aspek ekologi. Nah, tentu dengan melihat sebaran PS ya yang berdasarkan data ada 40% ya yang memang basicnya dari kopi, nah, saya melihat ini adalah cukup potensial untuk bisa kita gerakkan sebagai komoditas unggulan, gitu ya. Beberapa kopi saya kira teman-teman sudah hatam semua ya, ada Robusta, Arabica, Liberica, gitu ya. Dan ini adalah sebaran ya dari mulai yang rakyat kemudian juga yang perusahaan. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati dan teman-teman semua, tentu perkembangan-perkembangan ya kaitannya dengan dinamika bagaimana respon konsumen ya terhadap kopi-kopi lokal yang sekarang terus bersaing ya, ditandai dengan makin banyaknya kemasan-kemasan maupun tempat-tempat ngopi yang selama COVID atau bahkan sekarang pasca COVID itu cenderung terus meningkat, begitu ya. Ini sebenarnya peluang ya, karena tadi disampaikan oleh Kang Hasri bahwa data internasional juga menunjukkan tren, begitu ya, tren bahwa ada sisi-sisi di mana kita belum bisa atau belum sampai pada penguasaan kaitannya dengan pasar-pasar. Karena di pasar lokal saja tentu masih banyak hal-hal yang cukup besar. Lama, tapi paling tidak kita bisa melihat ya tren ini sebagai pembelajaran.
Nah, dari hasil riset bimbingan saya kaitannya dengan fungsi-fungsi pemasaran khususnya di lokasi perhutanan sosial untuk beragam ya bidang atau beragam komoditas atau kopi. Di sini saya lihat salurannya adalah seperti ini tadi ya. Jadi mereka memberikan konteks dari mulai petani perhutanan sosialnya, kemudian pedagang pengumpul, pedagang besar, dan pedagang eceran. Gitu ya. Lalu di sini ada fungsi-fungsi yang diberikan ya, dari mulai fungsi jual beli, kemudian simpan, angkut dan kemasan, ya, lalu sortasi. Nah ini yang sebenarnya potret-potret yang perlu kita sama-sama cermati, gitu ya. Karena permasalahan lain yang sebenarnya yang perlu adalah mengorganisir peran-peran yang kaitannya sangat krusial, ya, khususnya di level hilir, ya. Karena biasanya kalau kita lihat dari aspek saluran pemasaran, misalkan contoh ya, dari mulai harga jual yang cuma 7.000, ternyata di level pedagang besar, pengecer itu bisa sampai lebih besar, gitu ya, sampai pengecer itu keuntungan cukup besar. Ya. Ini juga sama di pemasaran juga hampir sama ya. Nah, yang menarik adalah teman-teman semua tentu harga-harga ini gitu ya akan cenderung dinamis sesuai dengan perkembangan pasar. Ya. Di sini kita lihat dari hasil riset menunjukkan bahwa level di harga di tingkat petani, kemudian bagaimana di tingkat konsumen, ya pergerakannya cukup besar dan parbasannya sampai 3,3%. Jadi ini masih dalam rentang yang sangat-sangat kecil, gitu ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita lihat juga kaitannya dengan rasio, ya, beberapa keuntungan terhadap biaya ini juga masih secara total itu berkisar ya di antara 8,26 ya. Nah ini yang tadi resume dari beberapa lokasi ya yang memang cenderung lebih banyak polanya begini. Nah, apa implikasi dari saluran pemasaran yang saya lakukan riset dengan beberapa tim mahasiswa adalah pertama tentu dalam kapasitas sebagai petani, gitu ya, ini yang perlu kita upgrade ya. Kenapa? Karena dalam konteks korporasi petani ya, yang menuntut kepada adanya hal-hal yang berorientasi lebih efektif dan efisien, kaitannya dengan pengembangan 3 hal, yaitu yang diminta oleh hilir adalah kualitas, kemudian dan kontinuitas. Ini perlu dilakukan. Sehingga pengembangan komoditasnya juga sama prinsipnya ya. Berkali-kali saya ingatkan bahwa kita di kehutanan, kita di LPS ini ada beberapa ciri ya. Salah satu dengan fakta tadi adalah kecil-kecil, kemudian remote area, kemudian produksinya juga masih dikelola secara sederhana, begitu, sehingga akhirnya produksinya juga tidak maksimal, gitu ya. Dan juga ujungnya karena korporasi petani itu juga masih jauh, akhirnya bergerak dari lokal. Tentu implikasinya ya dengan adanya kita perlu kolektivitas kemitraan dan petani juga perlu dikuatkan dengan bergeser ya mengikuti kelompok pertanian begitu ya. Karena selama ini tentu dari KTH yang selalu mengedepankan pada aspek-aspek yang long term begitu ya, yang tadinya jarak panjang sehingga melahirkan sikap ataupun aktivitas ya dari kelompok tani hutan yang tidak seaktif dari teman-teman di pertanian. Ya. Juga perlunya adalah modernisasi agroforestry. Jadi ini perlu karena teknologi yang dibutuhkan ya untuk efisiensi. Makanya di bawah saya menyampaikan bahwa dengan perilaku tadi ya ada pengembangan peran di KUPS dari mulai yang level petani sampai ke level eksportir ya, kita lihat ternyata gerakannya sama ya. Jadi apa yang kita dorong dalam fungsi jaringan ini, yang pertama adalah pembesaran skala usaha ya, tentu dengan unit kecil
perlu ada manajer-manajer di level desa, ya, saya sebut yang klaster petani, begitu ya. Apakah bisa kita kolaborasikan dengan sebagai unit usaha dari BUMDes? Saya kira ini suatu hal yang bisa kita buka, ya. Kemudian juga dalam quality, ya, dalam quality itu harus penerapan impact, ya, dalam meningkatkan kualitas. Nah, yang ketiga adalah ini efisiensi, ya. Misalkan untuk proses pengeringan saja, misalnya ketika kapasitas dari mesin itu yang terlalu besar, sehingga ketika dilakukan uji coba ataupun proses pengeringan yang sederhana, karena kuantitasnya separuh dari kuantitas maksimum dari mesin, mengakibatkan biaya pengolahan menjadi 2 kali lipat. Nah, ini juga tentu perlu sebuah manajemen, ya. Jadi perlu kita kawal, perlu kita dampingi, karena teman-teman di lokasi banyak sekali variasi. Kemudian juga kaitan dengan persediaan. Ini yang sedang saya coba simulasi, ya, karena ternyata permintaan ekspor itu kan butuhnya kontinuitas, ya. Sementara feedstock manajemen kita masih cukup lemah, gitu ya, sehingga ini perlu kita kawinkan ada leveling kelembagaan, katakanlah semacam entrepreneur yang mudah, ya, di pedesaan yang bisa mengcover lintas kecamatan, ini dalam rangka tadi untuk kepada peningkatan persediaan pelayanan, ya. Karena kalau tidak, ya, ketepatan tadi tentu buyer gitu, ya, inginnya adalah kontinuitas, ya, kontinuitas. Jadi ini juga setelah saya cek kemarin dari Lampung saja ternyata tidak mudah, ya, untuk bisa mensupport, ya, keinginan di hilir yang itu berdampak kepada manajemen feedstock yang perlu lebih kuat, ya. Nah, kalau kita lihat juga ini perilaku, ya, dengan tadi Simbo tadi, kita ingin melihat bahwa kenapa sih kita perlu menguatkan itu, karena memang di level petani ini cukup banyak, sehingga justru ada 2 hal yang bisa kita tingkatkan untuk meningkatkan kesejahteraan petani, ya. Pertama adalah berikan edukasi kaitan dengan faktor-faktor produksi, ya, untuk meningkatkan aspek produktivitasnya, gitu, supaya hasil dari kopi ini secara volume, ya, bisa meningkat. Yang kedua tentu diberikan edukasi yang kaitan dengan kualitas, ya, kualitas, atau juga berupa peningkatan pengolahan diversifikasi, ya. Ini sangat penting, gitu ya, apalagi sekarang kopi sudah digunakan lebih beragam produknya. Nanti saya lihat di bawah, ya, ada beberapa gambar yang saya kira menarik. Nah, dengan banyaknya petani atau pengepul ini, ya, yang ke sana makin disortir, sehingga pola pikir, ya, dari petani kita, termasuk kita juga para pendamping, harus kita ubah, ya. Nah, salah satunya adalah bagaimana kita mengupayakan yang disebut dengan pengusahaan kopi itu seperti apa. Jadi pertama adalah harus ada organizer, ya. Jadi jangan sekedar nanam-nanam saja. Kenapa? Karena di sini perlu ada orang yang bisa mengerti, ya, kaitannya dengan pertama adalah pelaku, dan yang kedua adalah juga pelaksana, gitu ya. Yang kedua adalah tanpa pengusahaan, ya, tentu akan kekayaan ini tidak memberikan maksimal manfaatnya, ya. Karena dalam teorinya adalah kita jadilah pengusaha, ya. Dalam agama dijelaskan pintu itu yang paling banyak, ya, jadi pengusaha, gitu ya. Maka kita sebenarnya bersyukurlah di sini para praktisi, kemudian para pengamat kopi yang ini adalah peluang-peluang yang kebaikan yang cukup besar, gitu ya. Kemudian juga kita perlu mengusahakan kaitan dengan berbasis pada ekosistemnya tadi, karena kopi ini adalah kopi agroforestry, tentu aspek-aspek terhadap kelestarian sumber daya perlu dijaga, kaitannya dengan kombinasi yang optimum, ya, bagaimana bisa mengkomunikasikan antara tegakan pohonnya dengan tegakan agronya, ya. Nah, ini yang menjadi catatan dan saya kira masih cukup relevan, ya, beberapa hal. Tadi sudah saya sampaikan bahwa produktivitas itu adalah yang pertama, ya. Kenapa? Karena secara nasional, gitu ya, bisa ditingkatkan. Kenapa tidak? Ya, sama dengan produk yang lain, ya, misalkan jagung, gitu ya, kita masih jauh, ya, ketinggalan, gitu ya. Kemudian juga tentu tadi peningkatan mutu, kemudian
kemudian ya lagi-lagi peningkatan trust begitu ya, kemudian juga jaringan ya, ini sangat-sangat penting, dan juga promosi ya. Karena kalau kita lihat dari hasil riset tadi saya menunjukkan bahwa kita masih lemah ya kaitannya dengan aspek promosi gitu ya. Nah, ke depan Bapak Ibu sekalian, kenapa kita terus harus meningkatkan yang 10% ya jumlah KUPS, kelompok usaha sosial yang berbasis kopi gitu ya. Kita melihat ya dari sisi diversifikasi industri kopi sendiri ya. Pertama tentu dari gaya hidupnya, kemudian diversifikasi produk, ketersediaan bahan baku, ya, peningkatan daya beli dan peningkatan konsumsi ya. Ini saya kira menjadi penyemangat kita bahwa kopi ke depan di level tapak juga harus menunjukkan kepada diversifikasi produk ataupun turunannya ya. Kita lihat kedai kopi makin banyak ya, sekarang di mana-mana kopi itu sudah menjadi biasa begitu ya. Kita lihat ini menarik gitu ya, apalagi saat Covid. Tentu kopi-kopi yang di kafe-kafe outdoor ini sangat menarik, apalagi sekarang di eranya milenial gitu ya, dan usaha produktif jumlah makin besar gitu ya. Ini ada sebuah peluang bahwa satu sisi sebagai konsumen, satu sisi sebagai pelaku bisnis. Jadi kita bisa menggerakkan petani-petani milenial atau orang-orang milenial untuk bisa dekat kopi. Jadi paling tidak Bapak Ibu petani ya atau dari dinas ini bisa melihat peluang itu, kita dekatkan ya kopi dengan orang milenial. Nah, karena media sosial sekarang ini luar biasa ya, sudah cepat sekali ya, kita harus menarik ya packaging dari berbagai hal. Jadi kalau kita tidak bisa menarik ya akan sulit begitu, karena kita tentu ada hal yang baru ya. Nah, ini beberapa hal yang yang bisa membuat kita terus berpacu bahwa memang kopi ini termasuk dari turunannya ya di dunia internasional sudah cukup meningkat ya. Bahkan ini data menunjukkan bahwa ekspor ya dari kopi akan terus meningkat dan akan mengembangkan ya. Nah, Bapak Ibu sekalian dan teman-teman semua, persiapan mengelola bisnis kopi ini tentu kita harus merancang ya, mencoba merancang tidak sekedar dari turun-temurun atau dari hal-hal yang sifatnya biasa-biasa saja. Jadi diawali tentu dari kapasitas planning ya, berapa produksinya, kemudian seperti apa desainnya dan macam-macam ya. Kemudian juga dari organizing kan ya. Jadi kita perlu juga membangun KUPS ya, atau bahkan kerjasama antar KUPS ya untuk bisa saling mengorganisasi seperti apa dari mulai minimal kapasitas minimum yang dibangun sehingga ini bisa berdampak. Contoh konkret ya, ketika di Lumajang itu jalannya misalkan hanya sekian meter ya, sempit, sehingga kapasitas angkut yang ada itu hanya motor truk yang atau hanya callback gitu. Sementara kalau bisa truk misalkan bisa lebih ringan, bisa lebih murah. Nah, ini contoh kecil ya. Jadi perhitungan berapa jumlah SDM yang dibutuhkan ya. Kemudian juga dari sisi para pelaku pengusaha ini ya, kaitannya dengan kepercayaan diri, ya, integritas, teliti, disiplin, ini juga menjadi hal-hal yang perlu dikedepankan ya dalam mengelola bisnis kopi. Kemudian juga controlling ya, kaitannya dengan bagaimana respon ya terhadap konsumen, itu perlu kita identifikasi gitu ya, karena itu bagian dari untuk memperkuat ya bisnis kita supaya lebih berhasil. Nah, tentu supaya kopi ini terus meningkat ya, pendampingan menjadi penting, dan makin tinggi sebuah usaha seperti pohon sebelah kanan, keuntungan makin besar, didampingi juga harus lebih besar gitu ya. Kenapa? Karena mempertahankan yang platinum, mempertahankan yang sudah tinggi tidak mudah gitu ya. Sama dengan ketika prestasi sudah di puncak, tentu cukup berat ya untuk bisa mempertahankan. Saya kira ini motivasi kita semua bahwa kopi adalah bagian dari agroforestry, kehutanan tidak bisa terkejar, makanya teman-teman dari pertanian, dari pengolahan pangan tadi disebutkan di atas, dari IT, ya, dari pengawasan obat dan makanan, saya kira ini bisa berperan ya untuk terus berkolaborasi dengan kita semua, karena kopi ini saya kira sangat komoditas yang cukup berpeluang, dan di level tapak, di level petani masih banyak PR ya yang bisa kita kerjakan bersama-sama, tentu dengan sesuai dengan peran dan kapasitas lembaga masing-masing.
Saya kira demikian, Kang Adam. Saya kembalikan ke Kang Adam. Terima kasih, Sony, pemaparan yang sangat menarik, bahwa kalau kita berharap kopi dari perhutanan sosial atau bahkan kopi secara umum di Indonesia ini ingin bersama-sama kita majukan, maka tidak bisa dilakukan sendiri oleh petani. Ada banyak bidang keilmuan atau profesi lainnya yang harus bersama-sama bekerja memastikan kopi kita ini bisa semakin maju dan mendatangkan manfaat yang maksimal buat para petani. Selanjutnya saya akan kembali coba panggil Kang Dadan. Apakah sudah monitor? Halo, Assalamualaikum. Bisa kedengaran suara saya, Pak? Alhamdulillah, akhirnya bisa, Kang. Gimana, Ya, Kang Dadan? Sudah. Ya, alhamdulillah sehat, Pak. Ini agak lumayan apa namanya sinyalnya, Pak. Ini juga agak ya, coba bentar. Halo, bisa dengar suara saya? Siap. Dengan demikian saya persilahkan ke Kang Dadan untuk menyampaikan materinya. Setelah dari materi dari Kang Dadan, kita akan membuka diskusi. Silakan, Kang. Oke, sebelumnya saya mohon maaf dulu. Saya cuma apa namanya cuma sharing pengalaman aja ya, Pak, ya, seputar saya menggarap di sini, Pak. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat sore, apa kabar semuanya? Oh ya, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada penyelenggara diskusi, Pak, untuk diskusi pembelajaran perhutanan sosial kedua ini ya, Pak, ya. Dalam hal ini mungkin saya nggak banyak nggak banyak seperti yang lain memberikan materi-materi, tapi saya hanya sharing aja seputar pengalaman saya di kebun, Pak. Perkenalkan saya, Pak, nama saya Ramdan, nama lengkap saya Dadan Ramdan. Nama panggilan saya RC aja ya, Pak, Mang RC. Biasa kalau di sini itu bilangnya Mang RC aja. Halo? Ya, silakan dilanjutkan. Kang Dadan. Pak Dadan masih dengar suara saya? Pak Dadan kok ditelan bumi? Susah sinyal tadi itu, makanya mungkin jangan-jangan nih kurang tahu kenapanya nih. Soalnya di telepon tidak diangkat. Mungkin bisa disambung tanya jawab aja mungkin dulu Bang Adam. Nanti sambil kalau Pak Dadan sudah bisa, kita bisa lanjut lagi beliau untuk presentasi. Bang Adam? Iya, gantian Bang Adam yang kemana? Bang Adam. Powernya belum. Bang Adam sudah ada?
Ini Google Pay boleh. Bang Adam, apakah sudah ada lagi? Sama sepertinya Bang Adam juga susah sinyalnya. Kuliah email baru, ada kuliah di? Kuliah di? Iya. Kuentum sendiri ya di? Mohon maaf teman-teman, mungkin saya perlu ambil alih sebentar sebelum Bang Adam masuk lagi. Kalau yang saya tahu Bang Adam dan Pak Dadan sedang kesusahan sinyal, jadi mungkin beliau bilang hilang sinyal. Jadi untuk sementara kita lanjut dulu dengan sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin ditanyakan atau dikonfirmasi atau ditambahkan diskusi kita hari ini, dipersilahkan kepada siapa yang ingin menambahkan. Oh, Bang Adam sudah masuk lagi. Oh ya, maaf tadi juga saya terlempar Kang Dadan. Oke, ya silahkan Bang Adam dilanjut diskusi dulu aja karena Pak Dadannya masih kurang bagus sepertinya sinyalnya. Oke, kawan-kawan sekalian, karena Kang Dadan ada masalah teknis, sinyalnya bermasalah, saya persilahkan kepada teman-teman yang ingin menyampaikan respon atas dua pemateri kita tadi. Silakan. Jadi ya tadi kan sudah misalnya keuangan Pak. Sorry, ada yang Pak Hasri mungkin bisa di mute dulu. Oke, terima kasih Pak Hasri. Oke, saya berikan kesempatan kepada teman-teman yang tergabung dalam diskusi ini untuk menyampaikan tanggapannya atas dua pembicara kita tadi. Ada Pak Hasri dari pengelola koperasi akar tani di Kabupaten Bantaing. Pak Hasri ini terlibat langsung dalam proses pengajuan dan pemanfaatan hutan desa Lapo seluas 342 hektar. Pak Hasri adalah deklarator sekaligus anggota AP2SI dari Sulawesi Selatan bersama 3 pengelola PS lainnya, ada di Endrekan, 1 dan 2 di Bantaeng. Kemudian tadi juga Pak Sony, akademisi dari IPB, menyampaikan hal-hal apa yang paling penting kita lakukan dalam rangka mendukung kopi ini bisa memberikan manfaat yang lebih besar lagi, baik secara ekonomi maupun secara ekologi. Agar diskusi kita ini bisa lebih menarik dan lebih tajam, saya persilakan kepada kawan-kawan untuk menyampaikan tanggapannya. Boleh berupa pertanyaan. Kalau tidak ada, saya akan bertanya dulu kepada Pak Hasri. Pak Hasri, monitor? Iya Pak, saya monitor, masih tetap. Pak Hasri, Pak Hasri tadi menampilkan gambar-gambar yang cukup menarik. Ada perubahan tutupan lahan yang cukup signifikan di hutan desa Lapo. Pertanyaan saya sederhana, apa yang menyebabkan petani begitu mudah memutuskan berganti dari kopi, dari jagung menjadi ya. Halo,
Ini Pak Ya, Adam hilang, lanjut. Ya, hilang dia live. hilang. Nggak apa-apa. Saya backup. Iya, jadi gini, pertanyaannya kenapa, apa yang menjadi penyebab atau dasar apa sehingga petani itu memutuskan dari menanam jagung beralih ke kopi. Sebenarnya kan dari awal saya sampaikan bahwa dua faktor penyebab kenapa masyarakat menanam jagung. Sebenarnya selain sebagai bahan pangan untuk dikonsumsi juga, ini adalah salah satu tanaman alternatif untuk memanfaatkan kawasan hutan. Jadi mereka jagungnya kan waktunya relatif cepat. Namun belakangan setelah dilihat perkembangannya, jagung sendiri sebenarnya tidak mampu menutupi kebutuhan pangan per siklus 1 tahun. Maksud saya begini, panen tahun ini itu tidak sanggup menutupi selama menunggu masa panen berikutnya. Jadi jagung ini bukan menjadi solusi untuk kalau fokusnya pada pangan. Nah, kopi kemudian menjadi pilihan karena harga kopi ini cenderung lebih stabil, sekalipun tidak pernah terlalu mahal, namun juga tidak terlalu rendah. Nah, lalu kemudian pemberian akses legal kepada masyarakat untuk beraktivitas dalam kawasan hutan dalam bentuk perhutanan sosial juga menjadi faktor utama yang menyebabkan masyarakat ini mengembangkan kopinya. Karena sebenarnya juga dalam kawasan hutan itu sudah ada tanaman-tanaman kopi yang ditanam oleh masyarakat. Lalu kemudian kecenderungan belakangan masyarakat di sekitar hutan itu untuk menutupi kebutuhan pangannya, ini peran perempuan sangat dominan terlihat di sini. Jadi di waktu-waktu tertentu di Kabupaten Bantaeng itu, masyarakat di pedesaan atau di sekitar hutan desa Labo itu turun ke bawah di daerah-daerah yang memiliki sawah menjadi buruh panen. Nah, ini kemudian akhirnya untuk kebutuhan pangan ini bisa ditutupi. Dan ini uniknya, ini kebanyakan dilakukan oleh perempuan. Dan ini bergelombang berangkatnya, berangkat 1-2 hari, lalu 1-2 minggu, lalu kemudian balik lagi dan berangkat lagi. Jadi kemudian ini tadi seperti yang digambarkan oleh Pak Sony bahwa belakangan ini tren kopi semakin meningkat, akhirnya pilihan komoditi yang dianggap lebih stabil, lalu kemudian juga secara lingkungan kopi ini sangat baik. Belum lagi budaya masyarakat Bantaeng itu yang konon sejarahnya dari tahun 1800-an, kopi itu sudah mulai ada. Namun belakangan itu baru tren lagi kalau Arabica. Nah, Robusta ini, kalau sejarah kopi Robusta itu sendiri bagi masyarakat Bantaeng, kopi bagi masyarakat Bantaeng itu sendiri sebenarnya ini menjadi sumber pendapatan utama terutama di Kecamatan Tukulu atau di tempat di mana hutan desa ini berada. Seperti itu, Pak Adam. Iya, tambahan yang lain itu karena jagung itu ditanam di sekitaran hutan, hama berupa babi, monyet itu adalah tantangan terbesarnya, seperti itu. Jadi demikian kenapa penyebabnya hingga dari komoditi jagung beralih ke kopi. Selain harga juga lebih tidak merepotkan kalau kopi. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak Sri. Jadi bisa kita dengar tadi secara bersama-sama bahwa ada paling tidak saya catat 3 faktor yang menyebabkan petani bisa mudah beralih dari jagung ke kopi. Yang pertama tadi karena memang jagung dalam hutan itu agak dilematis karena ada hamanya, monyet dan babi. Yang kedua, ternyata selama ini masyarakat yang bergantung kebutuhan pangannya sebagian
dipenuhi dengan menanam jagung, itu bisa dijawab oleh perempuan dataran tinggi yang menjual tenaganya menjadi buruh panen padi. Harga kopi cukup stabil, begitu kata Pak Hasil tadi. Semoga penjelasan Pak Hasil juga sekaligus menjawab pertanyaan dari Pak Mikael yang menanyakan apa yang memotivasi petani di sana untuk bertani kopi. Rupanya kopi sudah dibudidayakan sejak lama di luar kawasan hutan termasuk. Terus ada dari Ibu Nuryati, pengalaman PHBM kopi di KPH Ciamis menimbulkan konflik di masyarakat karena fungsi ekologi hutan terganggu karena tegakan hutannya dimatikan secara pelan-pelan, menimbulkan pencemaran akibat penggunaan pestisida dan sumber air jadi terganggu. Harus dipertimbangkan kembali dampak ekologi dan perhutanan sosial. Nah, ini berkebalikan dengan yang tadi disampaikan oleh Pak Hasri. Kalau kopi mereforestasi, di Ciamis ini rupanya kopi membuat warga di sana melakukan penebangan untuk menanam kopi. Nah, saya akan persilakan kepada Pak Sony untuk memberikan tanggapannya. Apakah memang kopi ini adalah jenis tanaman yang kontraproduktif dengan hutan, sebagaimana disampaikan oleh Ibu Nuryati yang terjadi di Ciamis? Nah, silakan Pak Sony. Baik, terima kasih. Ya, memang kita perlu ya secara lebih hati-hati ya. Artinya sosial ekonomi masyarakat ini sangat beragam ya, karakteristik ini sangat beragam sehingga prinsipnya bahwa di area perusahaan sosial tentu benefit kopi sebagai tanaman masuk klaster agro atau perkebunan dikawinkan dengan kehutanan ini sangat tepat ya, karena proses untuk merecovery hutan, apalagi kalau hutan itu katakanlah dari yang sangat-sangat kritis begitu ya, tentu perlu proses. Nah, kita perlu juga memberikan ya sebuah pencerahan atau edukasi bahwa sisi stigma bahwa ekologi sudah dikedepankan, maka kita juga harus bisa mengedepankan sisi ekonomi gitu ya. Paling tidak kita rimbawan harus lebih kreatif gitu ya dalam melihat persoalan ini gitu ya. Jadi dengan lebih banyak kita memberikan kebermanfaatan ya, tentu dicari formulasi seperti apa sih optimasi kaitannya dengan tiga kriteria tadi, ekologi, ekonomi, dan sosial misalkan gitu ya. Karena kalau lagi-lagi kita tidak sempat memberikan model di lapangan, tentu masyarakat akan mencari model sendiri dan ini kiblatnya lebih banyak. Nah, maka tugas kita lah, saya kira yang punya kepentingan dan punya tanggung jawab untuk bagaimana menjaga model-model agropolisi di lapangan itu supaya menjadi trendsetternya masyarakat perlu ditiru gitu ya. Karena masyarakat sebenarnya kalau itu bermanfaat dan memang seimbang dari tiga hal itu bisa berdampak pada tingkat adopsinya untuk tinggi. Begitu kira-kira Kang Adam. Oke, tambahan dari penjelasan dari Pak Sony tadi, memang tidak bisa hanya memperhatikan satu faktor saja. Kopi ditanam itu tidak hanya mengejar hasil dari kopinya sendiri, tapi harus memperhatikan faktor ekologi dan faktor sosial budaya masyarakat setempat. Barangkali sudah ada yang mau merespon kawan-kawan sekalian? Ada tuh Kang Dodi. Oh, silakan Kang Dodi, langsung saja. Saya juga minta bantuan Mbak Ika untuk bantu memperhatikan, karena saya hanya bisa lihat satu layar. Siapa tahu ada di layar sebelah yang angkat tangan tapi saya tidak lihat. Silakan Kang Dodi. Langsung saja pertanyaannya. Atau ada gangguan? Kawan-kawan yang lain? Halo? Ya, silakan. Ya, makasih Pak atas kesempatannya. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Begini Pak, ini saya sedikit ingin bercerita
atau mungkin dari hasil investigasi saya, hasil survei inventarisir keadaan di wilayah binaan saya, Pak. Mungkin saya minta solusinya. Atau gini, Pak, sebenarnya saya bercerita. Saya petugas penyuluh kehutanan di desa Manmas, Kecamatan Selatan. Nah, di mana di wilayah saya itu ada lokasi PS. Dari hasil survei saya, ternyata di sana ketinggiannya DPL 1250, sangat-sangat layak atau cocok tanaman kopi, Pak. Dan hasil dari inventarisir saya, misalnya juga cocok tanaman vanili. Nah, dari dua potensi yang ada ini, saya pernah membuat desain inovasi, Pak. Inovasi artinya dari kedua komoditi unggulan Alor Selatan ini saya padukan. Karena apa? Di sana kopi ditanam belum dibudidayakan secara intensif. Artinya saya ingin menciptakan rasa yang unik, di mana kopi Arabica mempunyai karakteristik yang unik. Artinya cita rasa kopi akan terpengaruh oleh faktor lingkungan. Nah, oleh karena referensi yang ada yang pernah saya baca dan pernah bagi pengalaman dengan para penikmat kopi, nah saya ingin memadukan kopi dengan vanila, Pak. Artinya di situ akan saya programkan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Dalam artian jangka pendek saya tanam pangan lah, terus jangka menengahnya saya tanam kopi dengan vanila, dengan jangka panjangnya artinya untuk konservasi segala macam saya tanam kayu-kayuan. Nah, di sini saya mempunyai bayangan bahwa kopi dengan vanila akan mempunyai hubungan simbiosis mutualisme. Artinya vanila juga akan butuh naungan dari kopi. Nah, kopi begitu juga akan mendapatkan cita rasa dari tanaman sekitarnya, yaitu vanila. Nah, sehingga seperti Pak Hasri katakan, dunia boleh mengkonsumsi kopi, tapi tidak semua dunia menanam kopi. Nah, saya ingin merubah wacana, semua orang bisa minum kopi, tapi tidak semua orang bisa menciptakan rasa vanila. Kopi unik bercita rasa vanila. Saya pernah konsultasi, koordinasi ke berbagai multi pihak, macam BPDAS. Mereka katakan, mereka siap bantu bibit, tapi tidak tanpa hoax, karena itu di luar dari wilayah BPDAS, wilayah PS katanya, BPSKL. Nah, mungkin pada saat ini saya bikin solusi atau gambaran kira bagaimana jalan keluar, Pak. Soalnya notabene PS kan pemberdayaan, artinya tanpa biaya, maksudnya ditekankan pada bagaimana masyarakat untuk berkreasi mengelola lahan tersebut yang sudah legal, legalitasnya sudah jelas dari pemerintah. Ya, mungkin dari itu saya sebentar itu, Pak. Mohon petunjuknya. Terima kasih. Terima kasih banyak, Kang Dodi. Pertanyaan yang menarik. Saya juga penasaran, apakah secara saintifik memang cita rasa kopi itu bisa dimodifikasi sedemikian rupa untuk menciptakan aroma dan cita rasa tertentu berdasarkan tanaman yang ada di sekitarnya. Tapi sebelum kita menjawab itu, saya persilakan dulu kepada Pak Ahyudin yang sudah angkat tangan sejak tadi. Silakan Pak Ahyudin. Halo Pak Ahyudin, masih monitor? Sambil menunggu Pak Ahyudin, saya beri kesempatan kepada Pak Sony, selanjutnya mungkin Pak Hasri, lebih pada di lapangan apakah benar itu dipengaruhi oleh tanaman sekitarnya menurut pengalaman Pak Hasri. Satu, yang kedua, hutan desa Lakbo, Kabupaten Bantaeng itu sependek pengetahuan saya cukup berhasil mengakses berbagai macam dukungan dari pemerintah. Mungkin Pak Hasri juga bisa sekaligus cerita sebentar apa kiat-kiat Pak Hasri untuk memperoleh dukungan tersebut. Bersama kepada Pak Sony dulu. Ya, baik. Terima kasih. Pertama, kalau kita lihat, kebetulan IPB punya pusat studi kepangan ya, pengolahan pangan. Jadi kalau saya pernah ikut dalam webinarnya,
memang hal itu sekarang sangat bisa, gitu ya, karena cita rasa kopi itu bisa dibangun dengan dua hal, gitu ya. Pertama adalah dari aspek genetiknya, gitu ya. Kemudian yang kedua dari aspek pengolahan, ya. Genetik bisa dikaitkan tadi dengan faktor produksi, gitu ya. Faktor produksi tanah, air, gitu ya. Kemudian juga kombinasi tanaman itu sangat-sangat memungkinkan, ya. Jadi teknologi sekarang sudah berkembang, sehingga Bapak nanti tinggal ada kok bukunya, ya, Bapak bisa nanti share ke saya nomor WA, nanti saya kasihkan nomor WA pengarah buku yang baru terbit minggu lalu, yaitu Cita Rasa Kopi Indonesia. Nah, ini saya kira yang menarik tadi saya sampaikan, bahwa mari kita sama-sama mencari inovasi-inovasi, gitu ya, inovasi-inovasi terhadap kualitas kopi, baik itu di hulu dengan produksi, ya, dengan meningkatkan tentu kombinasi agroprosesi apa yang paling inovatif sekarang. Yang kedua adalah dari aspek hilir, yaitu dengan cita rasa yang disukai oleh konsumen yang terbesar, yaitu anak-anak milenial. Mungkin begitu, Mas Adam. Selanjutnya, Pak Hasri. Barangkali, halo, suara saya kedengaran? Kedengaran. Pak Hasri, barangkali bisa menceritakan pengalamannya di lapangan, apakah benar ada cita rasa kopi dipengaruhi oleh tanaman tertentu? Yang kedua, kiat-kiatnya, sehingga Bantaeng bisa memperoleh berbagai macam dukungan dalam mengembangkan kopi. Iya. Baik di hutan maupun di luar panen. Silakan. Oke, terima kasih banyak Pak Adam. Jadi apa ya? Kalau soal tadi bagaimana memodifikasi cita rasa kopi, tentu itu harus dibuktikan dengan apa ya, secara ilmiah. Tetapi pengalaman teman-teman, karakteristik kopi di berbagai wilayah itu kan beda-beda. Ada yang fruity, ada yang identik dengan karamel. Nah, seperti Bantaeng sendiri, kalau kopi dalam kawasan hutan itu, ciri khasnya adalah rasa gula aren. Tentu ketika ini mau dijelaskan apa penyebabnya, ini kan membutuhkan sesuatu yang ilmiah. Tapi menurut cerita yang berkembang bahwa itu dipengaruhi oleh tumbuhan atau tanaman di sekitarnya. Itu karena kopi melalui proses penyerbukan pada saat berbunga gitu. Itu penjelasan sederhananya. Tapi tentu ini lagi-lagi membutuhkan penjelasan yang ilmiah, dan saya tidak punya kapasitas untuk menjelaskan sejauh itu. Nah, kalau pertanyaan yang kedua, apa sih kiat-kiat yang dilakukan pengelola atau teman-teman di Bantaeng sehingga itu mendapatkan dukungan berbagai macam dari pemerintah? Saya pikir pertama yang paling penting untuk dilakukan, bagaimana kemudian membuat database itu sendiri seperti yang teman-teman lakukan di Bantaeng. Tidak hanya mengatakan bahwa sekian pengelola di dalam kawasan hutan, tapi itu harus tertuang menjadi database. Database-nya pun harus bisa dipertanggungjawabkan dalam artian bahwa benar-benar ada orang yang melakukan, lahannya di mana, itu bisa. Nah, lebih maju lagi teman-teman di Bantaeng itu melakukan berdasarkan bisa di-tracking berdasarkan koordinat gitu. Ketika diklik salah satunya bisa muncul foto pengelolanya, objeknya di mana, tegakannya di dalam apa saja, dan jumlah kopinya berapa dari tahun berapa ke tahun berapa. Ini berdasarkan usia tanamannya itu. Itu salah satu. Jadi kemudian yang kedua, teman-teman ini harus memang aktif bersosialisasi atau mengkampanyekan apa sih produk-produk yang sebenarnya yang bisa disupport. Karena menurut kami di Bantaeng bahwa perhutanan sosial itu adalah pintu masuk beberapa program. Kenapa? Karena kita tahu sendiri bahwa target pemerintah itu mencapai, kalau secara luasan ya, 12,7 juta hektar itu tidak main-main. Nah, di Bantaeng sendiri itu dapat dilihat bahwa teman-teman pendamping dalam hal ini NGO lokal telah melakukan berbagai macam upaya, misalnya melakukan survei rantai pasar, memperkenalkan produk kopi, hingga akhirnya untuk mendapatkan support itu misalnya bisa mengakses ke BLU, kemudian ada infrastruktur
yang tidak main-main besarnya, dalam artian ada sentra pengolahan kopi di mana di dalamnya ada berbagai macam alat yang lumayan mewah gitu. Dan ini semua tentunya adalah bagaimana kemudian keaktifan teman-teman pengelola, kolaborasi antara pengelola, pendamping, dan dinas kehutanan itu sendiri. Jadi apa ya, pengalaman saya sebagai pengelola dan sekaligus koperasi itu sangat luar biasa banyak, dan tentu kita berterima kasih kepada pihak pemerintah yang telah mensupport apa yang telah kita lakukan. Jadi kiatnya saya pikir pertama memperbaiki database pengelola hutan, kemudian potensi-potensi apa saja yang bisa dikembangkan lewat tentunya ada KUPS, ada macam-macam lah di perhutanan sosial itu. Seperti itu Pak Adam. Bang Adam. Hilang lagi kayak. Iya, ada cuma ya. Halo, silakan. ya. Sudah. Sudah. Terima kasih. Tadi saya baca chat, ada chat Ya, lain. ada dua pertanyaan. Apa yang pertama, Mbak Ika? Saya cuma dapat yang kedua nih. Mbak Ika bisa tolong bantu bacakan? Ya. Kami rencana mendampingi KUPS yang mengelola kopi dan dikombinasikan dengan madu. Diharapkan memiliki madu rasa kopi, hanya kendalanya kelembagaan dan hanya diusahakan oleh ketua kelompok dan keluarganya. Kami berharap madu rasa kopi bisa jalan. Apakah ada usaha seperti itu di tempat lain untuk jadi pembelajaran? Terima kasih. Kemudian yang kedua, maaf Pak, mau tanya, kebetulan di lokasi saya ada kelompok perhutanan sosial dan petani sudah mulai mengembangkan tanaman kopi dan tanaman cengkeh dan pinus. Karena kebetulan di lokasi kami dominan tanaman cengkeh dan pinus. Apakah ini tidak merusak cita rasa kopi nantinya? Mohon penjelasan. Itu Bang, ada dua. Ya, pertanyaan tadi agak mirip dengan pertanyaan tadi yang sudah dijawab oleh Pak Sony. Iya benar. Jadi menurut saya justru yang harus kita jawab bersama adalah rupanya teman-teman kita yang mengelola perhutanan sosial ini banyak yang punya PR yang butuh penguatan kapasitas secara teknis. Bagaimana membudidayakan tanaman kopi, bagaimana kopi tersebut dikombinasikan dengan tanaman lain, dan akan seperti apa nanti hasilnya kopi tersebut. Apakah akan saling berpengaruh atau tidak. Tadi Pak Asri sudah coba bantu jawab bahwa kalau ingin mengakses dukungan dari berbagai pihak, maka harus menyiapkan data yang memadai dan harus aktif mengkampanyekan atau mensosialisasikan apa yang sedang dikerjakan oleh pengelola PS. Tapi saya kira tidak semua kelompok pengelola PS bisa seberuntung Pak Hasri di Kabupaten Bantaeng. Tentu banyak teman-teman yang aksesnya terbatas, mungkin koneksi internet terbatas, pengetahuannya juga terbatas. Sementara menjadi kebutuhan penguatan kapasitas tersebut kalau ingin memajukan kopi dari perhutanan sosial. Nah, saya mau tanya lagi kepada Pak Sony. Dalam situasi seperti ini, Pak Sony, PS kalau tidak salah sudah ada 5 juta hektar yang terrealisasi. Nah, sebagian diantaranya itu menanam kopi. Tapi ada banyak pertanyaan-pertanyaan teknis dari masyarakat bagaimana mengembangkan kopi. Bagaimana kita sebaiknya menjawab kebutuhan peningkatan kapasitas dari para pengelola hutan desa yang biasanya mereka justru, perhutanan sosial, yang biasanya mereka justru berada dari tempat-tempat yang terpencil, jauh dari akses teknologi dan jauh dari pusat pemerintahan. Apa yang mesti kita lakukan di tengah situasi seperti ini? Silahkan Pak Sony. Baik. Kedengaran ya, Mas Adam? Kedengaran Pak, jelas. Kedengaran Mas Asri ya? Jelas ya. Pak. Ya, pertama Pak. tentu tadi beberapa hal ya kaitan dengan fakta-fakta di lapangan. Tentu kita itulah variasi kaitan dengan produktivitas, bisa saja
untuk jenis kopi tanamannya sendiri itu meskipun sama-sama robusta, tapi ada genetik yang berbeda sehingga di situ perlu treatment, gitu ya. Nah, ini sebenarnya yang sedang kita dorong, gitu ya. Jadi paling tidak pembelajaran ini saya kira menarik, kita terus kembangkan, dan saya pun sangat senang ya ketika diundang oleh teman-teman asosiasi pengobatan sosial. Kenapa? Karena ini adalah sebuah sarana untuk sharing, begitu ya. Jadi kalau tadi ditanyakan mengenai apakah seperti apa, gitu ya, kalau ada hal-hal, jadi begini, di slide tadi saya sudah sampaikan bahwa kita perlu rancang, gitu ya. Kita perlu rancang, perlu kawal dalam sebagai unit manajemen yang ekonomis, begitu ya. Jadi sementara kita ada KUPS, gitu ya, padahal selama ini di lapangan kelembagaan itu belum kuat, gitu ya. Jadi belum ada manajernya, gitu. Sehingga parsial, gitu ya. Jadi yang selama ini kita saksikan di lapangan seperti itu sebenarnya. Jadi kalau luasannya terbatas, kemudian masing-masing kecil-kecil, tidak ada komunikasi di antara anggota KUPS, tentu pasarnya juga akan lokal, gitu ya, akan lokal, karena tidak ada irama orkestranya yang dibangun oleh ketua KUPS atau kehumasan dari KUPS yang sangat bisa membaca, gitu ya. Karena tiga hal tadi, kuantitas yang nggak dapat, kemudian kualitas yang nggak dapat, kontinuitas nggak dapat juga, tiganya nggak dapat. Makanya setelah saya share kemana-mana itu ada masalah di situ. Nah, kita perlu membuat model itu. Jadi dengan 10% tadi KUPS kopi, gitu ya, data terakhir dari PSKL bahwa ini perlu kita buat model, gitu ya, model bagaimana sih merancang manajemen feedstock di level KUPS atau bahkan antar KUPS. Mungkin pasti bisa memperlihatkan ya data bahwa tidak mesti satu KUPS, kan bisa jadi lintas KUPS, gitu ya, bisa jadi satu kecamatan atau bahkan satu kabupaten misalkan, gitu ya, supaya branding dan juga secara ekonomisnya bisa. Nah, kalau tadi kaitannya dengan pertanyaan, misalkan di situ ada apa namanya tanaman-tanaman lain yang memang sangat kompleksitas ya. Kita tidak bisa memberikan judgement yang terlalu kuat bahwa itu ada, iya pasti, gitu ya. Ketika ada interaksi pasti di situ ada proses, karena sejatinya sebenarnya kalau dari sisi silvicultur sendiri kan sebenarnya prosesnya adalah di situ ada unsur yang sifatnya ke edafis, gitu ya, kepada tanah, gitu ya, dan unsur ke iklim. Nah, pasti di situ ada edafisnya yang cukup kuat, gitu, sehingga di situ ada menyebabkan kematian bagi tanaman yang lain dan macam-macam. Itu perlu penanganan sangat lokal, gitu ya. Tapi prinsipnya bahwa di beberapa lokasi yang berhasil untuk kopi menunjukkan tidak ada masalah, gitu, tidak ada masalah. Justru masalahnya itu adalah mengenai 3 K tadi ya, kualitas, kemudian kuantitas, sama kontinuitas. Gitu. Saya sendiri sekarang mencari hal itu, jadi mikirnya harus satu pulau nih, Bang Hasri, gitu ya. Jadi tidak bisa satu KUPS unit bisnisnya itu sebagai kesatuan. Jadi saya mikirnya harus lintas KUPS, dan itu tidak mudah. Kenapa? Ada variabel, yaitu variabel jarak, gitu ya. Jadi kalau saya sekarang cari eksportir dari Singapura misalkan, Jigjag ya, dari Kang Hasri disupport, dari Kang Adam disupport, dari Bandung disupport, dari Garut disupport. Ini kejigjagannya ini mempengaruhi harga tawar kami kepada eksportir sebenarnya, gitu. Jadi saya sendiri terus terang ini memang tidak mudah nih ternyata setelah saya mencoba mengaplikasikan konsep-konsep marketingnya, gitu ya. Karena tadi kejigjagan misalkan memenuhi kontinuitas lah ya. Saya coba simulasi, oke, disupport dari Jawa Timur, support Jawa Barat. Nah, tapi kan biaya jigjagnya itu yang tidak mudah juga. Gitu ya. Jigjag di level kami, di level KUPS jigjag juga, akhirnya jigjagnya bertingkat, gitu ya, sehingga mengakibatkan ini perlu perubahan mindset saya kira di awal, karena orkestranya begitu banyak tingkatan ya. Mungkin Mbak Hasri lebih tahu lah apa namanya kaitannya dengan orkestra dan tingkatan. Di kami juga jigjag karena takut terhadap yang namanya kejigjagan antar daerah, gitu ya. Sementara di level KUPS kan kejigjagan antara KUPS kan, gitu ya. Nah, ini yang menyebabkan makanya perlu ada orkestra sebenarnya dalam bisnis pertanian ini, karena tadi ada unsur, yaitu teman-teman perlu baca adalah keunikan di sektor pertanian umumnya adalah kualitas, gitu ya. Jadi kalau tidak laku dalam tempo tertentu bisa menurun katakanlah,
gitu ya. Itu perlu ke sana. Makanya komitmen dengan aspek hilir menjadi lebih penting ya untuk kita lakukan negosiasi atau advokasi supaya ada penguatan-penguatan peran ya, terutama posisi tawar kita di mata konsumen. Mungkin gitu, Mas Adam. Pak Sony, saya di Walhi, pengembangan wilayah kelola rakyat. Siap. Yang mendukung PS juga. Satu lagi pertanyaannya, nyambung dari yang tadi, apakah apakah ada lembaga kira-kira di tingkatan pemerintah ya yang lebih dekat dengan petani, terutama di sekitar hutan, agar bisa memberikan dukungan lebih dekat dan lebih cepat? Seperti pertanyaan-pertanyaan tadi, kan harus menunggu adanya forum diskusi yang dibuat oleh AP2SI ini. Kemana seharusnya petani ini bercerita jika mengalami kendala-kendala? Menurut Pak Sony. Ya, baik. Ya, tentu ini menjadi PR bersama ya, karena tadi dengan total 10.000 saya kira kita bisa kolaborasi tetap ya antara KLHK juga dengan stakeholder yang lain gitu ya. Jadi kita justru dengan di sini juga banyak teman-teman dari KLHK saya kira bisa menjadi bahan untuk diskusi begitu ya. Karena masalah-masalah seperti ini kan berarti jalur informasi ya Mas Adam ya, jalur informasi yang perlu diperkuat. Tidak mungkin semua akan ke pusat begitu ya. Saya sendiri ketika di divisi ini mencoba membuat sekarang model dulu gitu ya, model. Nah ketemu nih kayak gini, sudah ketemu nih tadi ya, sudah ketemu di level yang umur dari KUPS-nya yang tua saja itu ternyata masih banyak masalah di hulu gitu ya. Apalagi kalau yang di hilir gitu ya. Nah, ini perlu. Artinya apa? Produksi itu kalau hanya tidak pernah dievaluasi kaitan dengan tadi monitoring evaluasi khususnya produktivitas, mungkin dia tidak merasa bahwa itu sebenarnya sudah kerugian gitu ya. Jadi dia import sekian HOK, hari orang kerja, kemudian dia berjual, merasa baik-baik saja gitu. Padahal sebenarnya tidak baik dalam artian terhadap produktivitas import dari sisi luasan per hektar misalkan. Nah ini yang perlu dikuatkan sebenarnya Kang. Jadi makanya kita perlu buat juga saya kira dari asosiasi ini adalah bagaimana mencari semacam halte-halte untuk memecahkan ya, sama-sama memecahkan kebutuhan masalah yang saat ini bisa jadi mentok ya, di satu level tertentu. Tapi saya kira di sini nanti teman-teman dari KLHK bisa untuk mencari sama-sama jalan keluar begitu ya. Karena saya yakin ya dengan total 10.000-an KUPS masalahnya juga 10.000 kira-kira begitu. Itu kalau dianggap minimum gitu ya, kalau dianggap minimum. Karena pasti akan sangat beragam ya. Tetapi yang jelas yang besar adalah dari sisi kelembagaan khususnya penyamaan persepsi tadi ya. Jadi kalau masing-masing bahannya ya akan sulit. Nah, sama dengan selama ini ketika menyampaikan klaster ya, itu sudah memahami bahwa produktivitas per unit anggota itu merupakan juga produktivitas dari anggota dari KUPS. Apakah mereka merasakan nggak seperti itu? Saya kira ini yang perlu sama-sama menjadi bahan untuk penguatan di level tapak. Gitu Kang Adam. Terima kasih. Saya mau pertajam kembali ke Pak Hasri. Pak Hasri masih monitor? Masih. Kalian ada pertanyaan untuk Pak Hasri itu di chat, Bang Adam? Ya, saya bisa dibacakan Mbak Ika tadi ada, sekarang hilang di chat saya. Oke. Ya, ini yang untuk Mas Sony itu. Oh, ini sudah ada ya. Sudah. Silakan Mbak, lanjut. Ya. Oke. Untuk Mas Sony kepada Pak Sony sebagai Pokjanas pengembangan kewirausahaan, apakah ada peluang-peluang untuk pengembangan usaha bagi anggota kelompok tani hutan yang sekarang hanya mengelola secara mandiri? Yang kedua, kepada Pak Hasri, bagaimana kiat untuk melakukan pendekatan kepada pemerintah terkait bantuan sarana produksi serta link untuk pemasaran kopi di Bengkulu? Harga menjadi masalah utama petani, begitu. Terima kasih. Oke, ini senada dengan apa yang akan saya pertajam ke Pak Hasri. Ya, Pak Hasri beberapa kali hadir itu di Jakarta, baik diundang oleh Walhi maupun AP2SI. Saya punya sedikit catatan informasi mengenai
KUPS Kopi yang dikembangkan oleh Pak Hasri sudah berhasil memproduksi kopi spesialty, bahkan bikin produk turunan. Punya kemampuan mengumpulkan secara kuantitas cukup banyak. Kalau tidak salah sampai 10 ton. Meskipun terakhir di Parara ada pesanan 18 ton, Koperasi Pak Hasri belum sanggup memenuhi permintaan tersebut karena sesuatu dan lain hal. Tapi pertanyaan saya, Pak Hasri, dari pengalaman Pak Hasri sejak 2010, berarti kurang lebih 10 tahun lebih Pak Hasri ini, siapa yang paling cepat atau paling dekat dari jangkauan Pak Hasri dan kawan-kawan pengelola hutan desa di Bantaeng untuk dimintai pendapat, untuk dimintai bantuan jika memerlukan sesuatu. Misalnya tadi, peningkatan kualitas kopinya, penyediaan data, atau bahkan penyediaan modal. Satu itu Pak Sri. Yang kedua, sejauh mana kebutuhan pengelola perhutanan sosial ini tergabung dalam sebuah asosiasi seperti AP2SI? Apakah asosiasi semacam ini bisa menjadi jalan keluar bagi kebutuhan-kebutuhan yang dihadapi oleh kawan-kawan pengelola hutan desa di lapangan? Silakan Pak Sri. Oke, terima kasih banyak. Jadi apa ya? Di Bantaeng mungkin karena menjadi pilot perhutanan sosial yang dulu disebut apa ya? Yang awalnya disebut kehutanan masyarakat dan yang macam-macam. Sekarang menjadi apa ya? Trennya apa ya? Sekarang lebih familiar disebut dengan perhutanan sosial. Itu kan banyak sekali sebenarnya yang punya perhatian terhadap hal ini. Namun kedekatan kami sebagai pengelola hutan desa dengan dulu ketika masih ada dinas kehutanan di Kabupaten Bantaeng itu sebelum ditarik kewenangannya ke provinsi itu terbangun komunikasi. Jadi kerang-kerang komunikasi kami tetap terbuka. Terus yang kedua, lembaga pendamping atau apa ya lebih tepatnya kami menyebut orang-orang yang punya kepedulian terhadap perkembangan hutan desa itu sendiri atau perhutanan sosial itu sendiri. Kami bisa beri contoh, misalnya di Kabupaten Bantaeng. Mulai dari awal, entah itu dilibatkan secara formal maupun tidak, Balang itu sendiri punya perhatian sejak awal bahwa perhutanan sosial ini tidak hanya sebatas memberikan akses legal kepada pengelola, akan tetapi membutuhkan banyak hal di dalamnya. Di antaranya bagaimana kemudian kelembagaannya dikuatkan, bagaimana kemudian kapasitas masyarakatnya ditingkatkan. Nah ini apa ya, kedekatan-kedekatan emosional kepada orang yang punya perhatian dan punya link ke berbagai macam ini, itu yang kami bangun. Jadi kami tidak hanya mencari kemana sih sebenarnya, salah satu diantaranya ke jaringan Walhi tentunya. Karena kemudian kalau pertanyaannya apakah AP2SI atau bergabung pada asosiasi itu dapat memberikan manfaat, saya pikir sangat memberikan manfaat. Kenapa? Karena forum-forum seperti ini adalah wadah bagi kita untuk bertukar informasi. Entah itu pertukaran informasinya berupa komoditi yang berbeda, kemudian dari sini juga bisa dapat kita peluang-peluang pasar misalnya. Ya sekalipun kami punya pengalaman di Bantaeng atau terutama di Koperasi Akartani, ketika mencoba membangun hubungan bisnis dengan salah satu pengusaha kopi yang berdomisili di Jakarta, itu kemudian menjadi gagal karena beberapa hal yang berakibat pada kerugian yang sangat besar yang kami alami di Koperasi Akartani. Waktu itu kan kami mencoba mendukung program pemerintah Kabupaten Bantaeng yang membukakan ruang membangun hubungan dengan dan mencoba mengangkat nama kopi Bantaeng itu sendiri. Koperasi Akartani menyanggupi hal itu, menyiapkan green bean sebanyak hampir 11 ton yang akhirnya gagal dibangun perjanjian kerjasamanya yang berakibat pada kerugian yang sangat luar biasa. Jadi secara nominal Koperasi Akartani pada saat itu mengalami kerugian kurang lebih 600 juta, diperparah lagi dengan
COVID. Nah, belakangan ini setelah COVID mulai melandai, mulai reda, hal lain ini menghantam kami lagi di Bantaeng. Angin kencang yang siklusnya berulang hampir setiap tahun, tapi belakangan ini yang parah di Desember sampai Januari awal ini berakibat pada menurunnya produktivitas dan hancurnya tanaman. Gitu. Jadi kalau soal bagaimana kiat, siapa yang paling dekat untuk kami mintai pertolongan, saya pikir ada beberapa hal, beberapa orang dan beberapa komunitas. Salah satu diantaranya adalah lembaga lokal atau orang-orang yang punya kepedulian terhadap perhutanan sosial itu sendiri. Begitu Pak Adam. Oke, terima kasih Pak Sri. Masih ada pertanyaan, tapi sebentar, ada dua yang angkat tangan dulu. Yang angkat tangan bisa dibuka mic-nya dan silakan Pak Norman Adi. Oh iya, terima kasih. Silakan. Suara saya jelas ya? Ya, bisa. Ya, kedengaran dengan jelas. Sama Pak Hasri ini. Kalau Pak, pengalaman Bapak, kalau untuk KUPS itu biasanya satu kelompok mengelola berapa hektar, atau ini Pak, satu individu mengelola berapa hektar gitu. Yang kedua adalah, kalau nanam kopi biasanya di KUPS itu banyak varietas atau ini Pak, satu varietas gitu. Kalau berdasarkan pengalaman Bapak lebih bagaimana di sana gitu. Nah, kalau saya lihat kan pola KUPS kan gini ya, secara umum saya pernah ke Jonggol itu, kemudian di sana tanam alpukat ya. Kemudian setelah alpukatnya besar, tanaman yang sebelumnya kan ditebang gitu. Nah, kalau yang kopi ini kan kayaknya ini Pak, tanaman utama itu tetap ada, kopi kan ada di bawahnya gitu ya. Nah, iya. Seperti aja Pak. Kemudian ini Pak, kalau untuk yang selanjutnya, mulai berapa tahun ya pengelola kopi itu sudah mulai menikmati hasilnya gitu Pak dari panen. Terima kasih Pak. Ya, makasih. Sebelum dijawab Pak Asri, Pak Busranuddin bisa barangkali sekaligus? Ya, kalau siap. masih silakan Pak. Ya, Assalamualaikum. Perkenalkan dulu Pak, saya dari KPH Kulawi, penyuluh KPH Kulawi, sekaligus pendamping di perhutanan sosial juga KUPS. Ya, berada di Sulawesi Tengah Pak, gitu kan. Yang saya mau tanyakan begini Pak, gitu kan. Ini kan daerah kami kan sudah ada jenis, sudah lama sih sebenarnya penanaman jenis kopi tapi bentuk robusta atau cuma permasalahannya sekarang ketika proses pengumpulannya itu gitu kan, kadang pasar kita yang kurang gitu kan. Kira-kira solusinya bagaimana ini kalau seandainya dengan asosiasi ini itu bisa kita sharing jenis-jenisnya bagaimana, ya itu yang saya mau harapkan. Terima kasih Pak. Itu aja Pak. Oke, terima kasih Pak Asri. Langsung dijawab Pak Asri. Oke, terima kasih banyak. Yang pertanyaan pertama, saya pikir kan KUPS itu satu KUPS kan satu komoditi gitu, sebaiknya gitu. Biar bisa lebih fokus mengelola satu komoditi gitu. Nah, kenapa? Ketika mengembangkan satu komoditi, tentu ini kan kaitannya dengan hulu dan hilir kalau kata Pak Sony tadi. Nah, kalau bicara kopi ini sekarang sangat terbuka pasar. Malah di 2 bulan terakhir ini kami selalu di chat dimintai kopi oleh beberapa pembeli, buyer yang baik yang ada di Makassar maupun yang dari luar Makassar. Terakhir seingat saya ada yang permintaan robusta yang sangat luar biasa besar, sekitar 70 ton. Tapi ini ini lagi-lagi hal-hal seperti ini baik, namun ketika tidak bekerja sama dengan beberapa
kalau KOPES tidak bersama dengan beberapa KOPES ini kan mustahil untuk dipenuhi kalau bicara skala besar, kalau kuantiti ya. Nah, untuk kopi sendiri Pak, saya pikir tidak usah khawatir kalau soal harga kalau kopi. Intinya kopi itu sendiri menentukan harga kopi itu adalah pasca panen, Pak. Salah satu di situ titik kuncinya di pasca panen. Ketika di pasca panen itu diperlakukan dengan baik, yakinlah bahwa kopi itu mampu menjual dirinya sendiri, terutama Arabica ya. Kalau bicara Arabica, Arabica itu pasarnya cenderung lebih bervariasi gitu, ke kopi soft, ke eksportir gitu. Kalau pengalaman kami di Bantaeng, terakhir ini kan LPHD Hutan Desa Lakbo itu bekerja sama dengan salah satu perusahaan besar di Sulawesi Selatan, dalam hal ini PT Sulawko Jaya Abadi. Sulawko Jaya Abadi ini adalah pemasok utama dari selatan, dari Sulawesi ke kapal api. Gitu. Nah, kami mencoba membangun kerjasama dalam bentuk demplot. Jadi PT Sulawko Jaya Abadi ini menyiapkan benih sampai pendamping dan biaya pemupukan. Sementara LPHD atau BUMDes dalam hal ini menyiapkan lahan yang ada dalam kawasan hutan desa ya, di PS ini sendiri. Nah, untuk kopi, kalau kopi itu sendiri mulai dari proses persemaian sampai ke produksi pertama itu Pak, di sekitaran 3-4 tahun. Nah, maksimal produksinya di tahun ke-7. Jadi di tahun mulai disemaikan itu sampai di proses berbuah pertama biasanya di 3-4 tahun. Jadi saya pikir kalau soal kopi sampai hari ini kita tidak perlu khawatir. Seberapa banyak pun kita punya kopi itu akan laku karena pasar permintaan lebih banyak daripada produksi kalau untuk saat ini. Demikian Pak. Terima kasih. Maaf Pak Sri, jadi bukan komoditas Pak, jenis kopinya Pak, misalkan ada contoh itu misalkan nanam Arabica dan Robusta gitu. Maksud seperti itu apa satu jenis atau perlu beberapa jenis kopi gitu Pak? Pengalaman. Kalau pengalaman kami Pak, kami menanam satu jenis. Kami kalau Arabica yang kami kembangkan itu lini S. Sekalipun belakangan sebenarnya ada juga Sigara Rutang yang dicoba dikembangkan. Lebih tepatnya itu yang berkesesuaian dengan kondisi lingkungannya sendiri, Pak. Nah, tapi ini sebenarnya penjelasannya lebih teknis ya, mungkin orang-orang yang lebih capable yang bisa menjelaskan ini. Kami hanya bisa berbagi pengalaman bahwa kalau yang kami kembangkan di Bantaeng sendiri itu lini S. Kalau Arabicanya ya, Robusta adalah Robusta lokal. Sekalipun belakangan ini ada juga Robusta Lampung yang sudah mulai dikembangkan. Sebenarnya bervariasi tidak ada persoalan. Kalau semakin banyak mungkin semakin baik. Nah, itu bisa berpengaruh pada cita rasa dan permintaan pasar itu sendiri. Tapi kalau pengalaman kami, kebetulan yang dikembangkan di Bantaeng, entah baik itu dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan, hanya 2 jenis kopi Pak yang banyak, Arabica dan Robusta. Seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Begitu Pak Adam. Oke, terima kasih Pak Hasri. Ini ada pertanyaan yang terlewat. Saya akan kembali ke Pak Sony dari Ketua Warman di Bengkulu kepada Pak Sony sebagai Pokjanas pengembangan perusahaan. Adakah peluang-peluang untuk pengembangan usaha bagi anggota kelompok tani hutan yang sekarang mengolah hutan secara mandiri? Jadi sebagai Pokjanas bertanya adakah peluang-peluang begitu Pak Sony? Dipersilahkan Pak. Ya, baik. Terima kasih, Adam. Prinsipnya peluang itu banyak ya. Makanya saya sampaikan silakan tadi kontak saya langsung. Insya Allah nanti kami siap membantu untuk mengkonektivitaskan dari sumber-sumber yang ada di berbagai kementerian, kemudian di teman-teman NGO, juga di teman-teman filantropi, teman-teman di bidang yang lain ya, termasuk Himbara. Saya kira banyak ya, karena kopi ini menarik sebenarnya. Jadi ada juga berbagai hal yang sekarang ini pelatihan yang sangat-sangat menjadi proses turunan dari kopi gitu ya. Jadi saya banyak melihat ya beberapa di Instagram, dan itu mari kita kawinkan posisi kita masing-masing ini sehingga memperkuat ya tadi untuk
bisa menjadikan model baik di hulu, tengah maupun hilir. Begitu Kang Adam. Untuk Ketua Warman, itu kan Pak Sony sudah taruh pemasaran kopi. Di Bengkulu, harga menjadi masalah utama petani. Harga penjualan kopi, Pak Sri, silakan. Apa ya, mungkin Bengkulu ini ada sesuatu yang berbeda dari di Sulawesi Selatan, tapi pernah kita alami di Sulawesi Selatan di awal tahun 2000-an, bahkan kopi Bantaeng sendiri itu pernah menjadi catatan besar ini tidak diterima di kawasan industri Bantaeng, di kawasan industri Makassar. Ketika ketahuan bahwa ini kopi berasal dari Bantaeng, itu akan di cancel. Mungkin lebih tepatnya di blacklist lah mungkin produk kita. Itu banyak hal atau banyak faktor yang mempengaruhi. Itu ada perlakuan atau ada hal-hal yang semestinya tidak dilakukan di tingkatan petani atau di tingkatan pedagang lokal yang memperlakukan kopi ini tidak sebagaimana mestinya diperlakukan. Soal harga, saya pikir ketika Robusta itu secara nasional, Robusta ini kisarannya hanya di 33 sampai 35. Entah itu, mungkin bahkan di Jawa dan sekitarnya Robusta Lampung cenderung lebih rendah harganya ketimbang dengan Robusta Sulawesi yang bijinya lebih kecil dan aromanya katanya lebih strong. Nah, saya pikir kiat-kiat untuk mengakses bantuan ke pemerintah, pertama seperti yang saya kemukakan tadi bahwa kelompok usaha perhutanan sosial itu sangat terbuka peluangnya Pak kalau kita bicara KUPS. Pengalaman kami ini bukan kami yang mencari, gitu. Bahkan ditawari oleh Balai PSKL. PSKL ini adalah yang membidangi kalau saya tidak salah soal perhutanan sosial. Nah di sana banyak peluang. Dari PSKL ini kami sering dilingkan ke Dirjen PS yang ada di KLHK. Intinya mengkampanyekan produk yang kita punya dan memperkuat kelembagaan yang kita miliki, terutama di kelembagaan PS-nya itu sendiri. Jadi kiatnya saya pikir seperti kawan-kawan lakukan di sini sampai jauh di tingkat tapak melakukan pemetaan partisipatif di tingkat tapak itu menjadi database, dan ketika mendesain suatu proposal kan saya pikir pertanyaan mendasarnya adalah berapa luasan, berapa jumlah pengelola, dan bisa di-tracking berapa jumlah pengelola dan jumlah luasannya. Nah, kami bisa menunjukkan itu. Jadi saya pikir salah satu diantaranya begitu Kak. Begitu Pak Adam. Oke Pak Sri, saya akan perdalam info terakhir dari Pak Sri mengenai PT Sulatko. Sependek pengetahuan saya, bahkan kopi dari akar tani pernah ditolak oleh PT Sulatko. Bagaimana ceritanya sekarang malah PT Sulatko turun ke lapangan dan tinggal di rumah Pak Hasri, karena saya pernah ke rumah Pak Hasri mengantar mahasiswa dari Semarang yang penelitian mau buat tesis. Bagaimana ceritanya Pak Hasri malah bisa menarik komitmen dari PT Sulatko untuk berkontribusi di hulu, memberikan bibit dan bahkan berkomitmen akan membeli hasil panen. Silakan Pak Hasri. Iya, jadi begini, apa ya? Arabica Sulawesi Selatan itu selalu dibawa bayang-bayang Arabica Toraja. Nah, teman-teman di Bantaeng, ini kita di wilayah selatan punya komitmen bahwa bicara soal cita rasa, saya pikir faktor yang mempengaruhi salah satu adalah tempat tumbuhnya. Bantaeng ini kurang apa? Ketinggian sama, tipikalnya sama. Cuman satu yang membedakan. Toraja terutama di daerah HGU PT Sulatko itu sendiri hanya satu membedakan dari Bantaeng. Ketinggian sama 1.200 sampai 1.400. Cuma mereka tidak terpapar angin laut. Nah, komitmen inilah yang kami bangun. Kami tidak henti-hentinya mengkampanyekan, bersosialisasi, bagaimana kemudian peran teman-teman mengundang kami ke Pesona, AP2SC memfasilitasi kami ke Jakarta untuk menyampaikan ini. Dan rupanya ini
juga sampai ke mereka. Setelah 2-3 kali kami mencoba membawa sampel ke gudang PT Sulotko di Makassar dan selalu ditolak. Akhirnya kami mencoba memperbaiki kualitas, mencoba melakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung di pasca panen itu, yang akhirnya PT Sulotko ini berkomitmen akan membangun satu wilayah tanpa di bawah bayang-bayang kopi saja. Akhirnya Bantaeng ini menjadi salah satu tempat yang dijadikan demplot. Nah, melihat mungkin juga lembaganya sudah ada atau wadahnya sudah ada, komitmen kita bangun. Ya, akhirnya PT Sulotko ini malah setelah menolak kopi